Sebelumnya saya nggak tahu, tapi sekarang ya saya tahu. Oh, ini yang menyebabkan saya itu sampai dibunuh sama pacar saya. Waktu di jalan itu aku dipukulin masih hidup, ya belum mati. Dan saat di tempat itu di base campnya dia itu, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, senang rasanya bisa bertemu lagi dengan saudaraku semuanya, dimanapun Anda berada, baik di Nusantara maupun yang ada di luar negeri. Semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, kelancaran rezeki yang melimpah ruah, halal barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya terima kasih banyak kepada saudaraku semua yang sudah antusias menyimak video kami dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak, dan jangan lupa dibantu dibagikan ya saudaraku videonya. Pada kali ini kita akan menguak sisi goib, yaitu menarik korin dari si almarhum Eki, yaitu Muhammad Rizky Rudian atau biasa dipanggil dengan Eki. Jadi kita akan bercerita sedikit tentang Eki ini. Jadi ini kan kasus Vina Cirebon itu ya, yang meninggal dibunuh itu tahun 2016 silam ini. Sampai sekarang kan para DPO pelakunya kan belum ketangkap. Jadi kita akan menanyai Eki kebenarannya gimana, kejelasannya gimana, dia dibunuhnya meninggal itu gimana, dan sama siapa. Kita akan menanyai kebenarannya. Jadi saudaraku, mohon doanya ya agar proses mediumisasi diberikan kemudahan dan kelancaran. Kali ini ditemani dengan Bapak Sunda Manggawata. Semoga proses ini berjalan lancar. Gimana Pak? Sehat? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat saudaraku. Langsung saja kita mulai. Ya, siap? Siap. Alhamdulillah. Jadi kita akan menarik korin dari si Muhammad Rizky Rudian ini, fotonya saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, saya minta tubuh mediator ini saya minta dibersihkan dari golongan jin fasik atau iblis siluman, dari ujung kaki sampai ujung rambut. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Allah, bersihkan dari golongan jin fasik atau iblis siluman. Bersihkan semuanya. Sallallahu Muhammad. Allah, saya minta yang ada di dalam saya minta dirantai, diikat yang kuat, sehingga tidak bisa menambah informasi-informasi yang tidak jelas atau memanipulasi dari perkataan-perkataannya. Saya minta dirantai yang kuat, ikat yang kuat. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Saya minta radius 200 meter saya minta tutup, tidak ada yang bisa masuk kecuali yang saya maksud. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Allah, tutup rapat. Saya minta tubuh mediator ini dibentengi berlapis-lapis, benteng yang tebal, benteng yang kokoh, sehingga tidak ada yang bisa menerobos masuk yang bukan saya maksud atau yang menyerang. Sallallahu Muhammad. Saya minta benteng yang tebal, kokoh. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, dengan izin beliau Sang Yang Nur Cahaya Nirwana. Allah, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, saya minta jin korin yang 100% asli yang bernama Muhammad Rizky Rudian atau yang biasa dipanggil dengan Eki. Saya minta ketarik ke telapak tangan malaikat Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, dengan izin beliau Sang Yang Nur Cahaya Nirwana. Allah, masuk. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, saya minta disinkronkan kepada mediator ini masuk penuh. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Masuk penuh. Sallallahu Muhammad,
Saya minta buka suaranya dibuka, bisa berbahasa manusia dan bahasa Indonesia dengan jelas. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, ini dengan siapa? Saya Muhammad Rizky Rusdian. Muhammad Rizky Rudian, Rudian. ya, sering dipanggil Eki. Eki ya. Ya, Bentar ya, saya protek dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin beliau Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, saya minta diprotek. Apabila dia berbohong atau berdusta, otomatis tubuhnya meledak, terpotong-potong tanpa keluar darah, dan terbakar. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Allah. kamu siapa? Saya tidak kenal sama kamu. Ya, sebelumnya mohon maaf. Ini saya dengan Mas Mada. Ini Eki ini, kalau memang benar Eki ya, bapaknya namanya siapa? Bapaknya Eki? Bapak Rudiana. Bapak Rudiana. Ya, Ini keadaannya Eki sekarang gimana? alhamdulillah. Sekarang saya tenang. Alhamdulillah ya Eki. Iya. Ini kalau memang benar Eki ya, saya ingin bertanya Eki. Ini kronologinya awalnya gimana ini Eki kok bisa terbunuh ini? Oh itu. Iya. Itu dulu di saat itu di tahun 2016 silam. Saya berboncengan sama pacar saya si Vina. Dan dihadang oleh serombongan pemuda di jalan. Jadi kamu dihadang gitu? Ya, dihadang. Dihentikan paksa. Kamu kenal enggak dengan yang menghadang kamu itu waktu itu? Banyak yang tidak kenal. Dan ada salah satu yang saya kenal. Dialah teman setongkrongan di geng motor itu. Siapa? Eki. Oh, si Eki. Ya, Terus dia yang lalu? memimpin geng motor itu. Oh, dia yang memimpin geng motor itu. Ya, ketua geng motor itu. Lalu setelah kamu dihadang, itu gimana lanjutannya? Ya sempat diancam-ancam, dimarahin. Dan didorong-dorong dan dipukul. Tahu-tahu itu pacar saya dipukul sampai jatuh. Ya saya marah, saya membela, tapi malah dipukulin lebih keras. Oh, jadi kamu niatnya menolong pacar kamu yang dipukul-pukul itu, malah Ya, kamu juga ikut dipukuli, malah sampai keras itu ya? ya Intinya. sampai saya tidak berdaya saya. Dipegangin banyak orang. Dari berapa banyak orang itu berapa orang? Banyak sekali, saya nggak sempat ngitung. Lebih dari 10, mungkin sekitar 14-15 orang. 10 sampai 15 orang. Ya, sekitar segitu. Iya, ini jadi kamu meninggalnya karena dipukuli oleh geng-geng tadi itu, geng motor itu tadi ya. Ya, Ya, saya ini tanya lagi ya, masalah kembali ke bapak kamu itu. Bapak kamu waktu dulu itu kerjanya apa? Ayah polisi. Kamu. Ayah kamu kerjanya polisi. Ya, Bagian itu kanit reskrim itu, kanit narkoba. Ya, reskrim narkoba. ya. Terus itu sampai berapa tahun itu menjabat menjadi kanit reskrim itu? Kalau persisnya berapa tahun saya tidak tahu. Nggak jelas itu berapa tahunnya. Nggak lama kok.
Ya lalu apakah kamu pernah maksudnya ya bercerita tentang apa atau apa sama ayah kamu, atau ayah kamu pernah bercerita sebelum kejadian kamu meninggal itu? Kalau saya sama ayah saya nggak pernah bercerita tentang masalah saya. Tapi kalau sama ibu saya, ya saya sering curhat tentang pacar saya. Kalau tentang ayah saya sering lihat di berkas-berkas pekerjaan saya. Pekerjaan ayah saya itu di rumah itu. Ya banyak-banyak foto-foto itu. Dan berkas-berkas itu sempat saya baca dan saya lihat itu. Ayah saya kan lagi itu apa, ada tugas penggerbekan itu bandar narkoba itu. Dan beritanya itu bandar narkoba besar itu. Itu ada foto-foto orang yang ditangkap dan kapal itu di pelabuhan itu. Maksudnya kapal di pelabuhan? Ya itu kabarnya kan bermuatan itu, ada muatan narkoba dan jumlahnya banyak. Dan saya sempat cerita ke teman-teman itu, sekedar cerita, saya tidak tahu. Oh, kamu sekedar cerita sama Ya, teman-teman kamu ya, nongkrongan itu? ya cerita lah. Kapan itu? Ya di tahun itu. Tahun 2016? Ya, bulan Maret lah. Bulan Maret? Ya. Jadi sebelum kamu itu ya, maksudnya menjadi korban ini ya, korban pembunuhan ini ya? Ya. Terus lalu ceritanya gimana itu? Ya saya tidak tahu, kalau dari saya tahu tentang apa yang ditangkap ayah saya beserta rekan-rekannya itu, yang saya ceritakan ke teman-teman itu berbuntut panjang sampai saya dihabisin itu sama pacar saya, sama orang-orang yang saya tidak kenal. Sebagian besar saya nggak kenal. Oh, sebagian besar nggak Iya, kenal. saya nggak kenal. Cuman saya waktu saya dipukulin itu, ada seseorang, ada serombongan teman itu, dia mengatakan, sudah Aldo gitu. Saya tidak tahu Aldo yang mana, mungkin yang mukulin saya itu. Mungkin dia takut kalau nanti ketahuan orang saya dipukulin situ. Karena saya memang sudah lemas dan saya tidak berdaya, banyak darah saya di bawah itu. Saya di bawah, digoncengkan ke suatu tempat. Ya sebentar ya, sewaktu kamu dipukuli itu, yang memukuli kamu itu mengatakan sesuatu enggak itu? Atau Ya, hanya memukul-mukuli saja? itu banyak perkataan yang saya bingung. Dan saya paham itu tentang si Vina itu. Karena saya merebut pacarnya si Eki. Dan ada yang bilang, ini harus ditutup mulutnya, ini bahaya, bisa membahayakan kita gitu ya. Saya juga bingung, membahayakan apa gitu. Ya mungkin ya tentang itu yang saya ceritakan itu. Oh, itu hanya prasangka kamu aja, mungkin tentang itu gitu. Ya dulunya saya nggak tahu, tapi sekarang ya saya tahu. Oh, ini yang menyebabkan saya itu sampai dibunuh sama pacar saya. Waktu di jalan itu aku dipukulin masih hidup, ya belum mati. Dan saat di tempat itu, di base campnya dia itu, saya sadar. Meskipun saya tidak bisa apa-apa, saya sadar. Sebentar, basecamp siapa? Basecampnya si Eki pembunuh. Si Eki itu kamu kan Eki kan terlibat pembunuhan kasusnya itu. Ya. Atau si basecamp yang kamu nggak kenal itu? Iya, base tempat itu. Yang mana? Yang nggak kamu kenal itu? Iya.
itu ya banyak orang, tapi saya yang bisa mengenalin atau ingat lah, itu ada yang mukulin saya waktu di jalan itu ada banyak bulu lah, bewok gitu, badannya besar, kekar gitu, Iya. mukanya lebar. Waktu di base camp itu kamu diapakan saja? Egi. Saya didudukkan paksa karena memang saya lemas, dan sambil dipukulin saya seolah-olah saya suruh menyaksikan itu pacar saya itu dianiaya, itu dipukulin, tindas motor, dan sampai dilucutin pakaiannya, itu diperkosa bergantian. Astagfirullah. Itu yang memperkosa siapa? Ya banyak, tapi saya tidak tahu. Kan saya banyak yang tidak tahu, tidak kenal saya juga. Di saat itu saya bingung. Mungkin ada yang salah Itu satu siapa? atau 2 orang yang kamu kenal. Itu lagi. Yang saya ingat itu ya yang temannya itu nyebut nama Aldo itu. Dan yang saya tahu dari teman itu si Ucil itu, yang banyak tato itu, Vivaldi, sama si Egi itu. Ya. Langsung lanjut, mulai tadi ceritanya itu lanjutannya gimana setelah kamu dipegangi melihat pacar kamu sebenarnya dilecehkan itu? Ya saya tidak bisa berbuat apa-apa, kan saya juga dipukulin dan dipegangi, dan di saat itu juga saya tidak lemas, nggak bisa apa-apa. Saya setengah seperti mati saya, tapi saya masih bisa melihat, masih bisa mengingat. Setelah itu saya dibawa dan saya dilempar di pinggir jalan itu. Tapi teman-teman, maksudnya orang-orang yang meninggal, yang mbak saya itu serombongan itu, ada yang masih menjagain, dan semuanya itu pada pergi. Tapi ada yang menjaga. Setelah itu saya tidak sadar. Setelah itu kamu udah sadar ya? Ya. Iya. Jadi saya mau tanya si Egi ini, saya mau tanya Egi ya. Kamu kenal dengan ini? Siapa itu saya tidak tahu. Nah, jadi saya tadi tunjukkan fotonya ini si Bagi Setiawan ini saudaraku. Ternyata saya tidak tahu ternyata saudaraku. Jadi tidak tahu ya ini ya. Ya saya tidak tahu. Kalau yang ini coba dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ikut tidak terlibat. Iya saya kenal itu. Saya tahu meskipun tidak akrab. Itu si Saka siapa itu? Saka Tata ya, Saka Tata. Tadi saya tanya ini saudaraku, ternyata dia kenal, tapi tidak terlalu akrab katanya. Ternyata dia tahu namanya Saka Tata. Jadi yang foto pertama tadi nggak kamu kenal sekali ya itu? Tidak, ya? saya tidak kenal, saya tidak pernah ketemu atau nongkrong sama itu yang ada di foto, saya tidak kenal. Ini kan tadi yang saya tunjukkan foto pertama itu kan sekarang kan terdakwa kasus kamu atau sama Vina itu, kasus Cirebon itu, bahwa dia katanya pembunuh si Vina itu. Padahal kamu nggak kenal ya itu siapa itu? Ya, saya tidak dikenal, saya nggak kenal. Kalau memang si Egi itu memang saya tahu dia ada masalah sama saya, ya tentang si Vina itu. Oh ya, si Egi itu. Ya, cuman itu. Ya, semoga gini ya Egi ya, semoga kasusnya ini segera terungkap ya.
Semoga para pelaku atau DPO semoga cepat tertangkap ya. Sekarang kamu keadaannya di sana gimana? Ya alhamdulillah saya tenang, saya baik-baik Ya, saja. alhamdulillah sudah tenang. Kalau ingin kembali salam dulu ya. Terima kasih banyak informasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Sang Hyang Nurcahaya Nurcahaya dikeluarkan di antara dosa muslim dengan selamat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sang Hyang Nurcahaya Nurcahaya minta kepada mediator ada yang luka-luka saya minta disembuhkan. Saya minta dikembalikan 9 roh dan 7 sukmanya mediator ini yang 100% asal kembali jasadnya. Ya, alhamdulillah saudaraku, dalam video tadi berbincang-bincang mengenai informasi, semoga dalam video tadi bisa terungkap para pelaku atau DPO yang masih buron. Intinya dari video kami kebenaran yang mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita sering-sering mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sering-sering bersolawat, sering-sering bersedekah, sering-sering berzikir agar kita selalu dijauhkan dari mara bahaya dan mara petaka dan dijauhkan dari fitnah-fitnah dajjal. Intinya semoga kita selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala dan semoga kasus ini cepat terungkap dan ketangkap para pelaku DPO-nya. Terima kasih saudaraku atas dukungannya dan supportnya. Jangan lupa dibagikan ya saudaraku videonya. Terima kasih banyak. Mungkin cukup dari kami, cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.